Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif. Di musim terbaru podcast Obsesif, kita akan ngobrol seru seputar pengembangan diri, soft skills, dan persiapan karir. Khusus untuk kamu, para fresh graduates dan first jobbers. Makanya, biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Medio by KG Media dan Motion FM di Spotify. Hai, I'm Vicario Renaldo, content creator di bidang karir dan personal development, serta trainer buat power skills seperti leadership, komunikasi, dan project management. Welcome to Obsesif. Halo teman-teman obsesif, pernah nggak sih ngerasa nggak pede buat menyampaikan opini di tempat kerja? Kalau ngerasa, siapa sih gue? Emangnya ada yang mau dengerin opini gue? Kalau lo pernah, itu wajar banget. In fact, ini salah satu feedback yang manajer gue kasih di pekerjaan pertama gue. Menurut beliau, gue perlu belajar lebih asertif. Yuk, kita kulik lebih jauh di episode kali ini. Sebelum kita bahas gimana caranya jadi lebih asertif, mungkin kita perlu bahas apa itu asertif dan kenapa itu penting. Asertif artinya menunjukkan perilaku percaya diri. Kita nggak takut untuk menyampaikan pendapat kita. Bukan dengan tujuan untuk menunjukkan kepintaran kita, melainkan sebagai salah satu bentuk kita add value untuk lingkungan kita. Nah, kenapa menjadi asertif itu penting di tempat kerja? Pertama, ini bentuk kontribusi kita. Seringkali kita mengira kalau atasan kita itu udah pinter dan tahu semua hal. In reality, seringkali mereka nggak tahu situasi yang kita hadapi secara mendetail. Bukan karena mereka nggak peduli atau nggak kompeten, melainkan karena mereka mengerjakan beberapa hal sekaligus. Maka dari itu, seringkali kitalah orang yang paling tepat untuk memberikan opini dalam konteks tertentu. Emang, apa pentingnya berkontribusi di tempat kerja? Wah, penting banget sih. Kalau lo kerja hanya untuk dapat uang, gua rasa lo kurang memaksimalkan tempat kerja lo sih. Dengan lo memberikan kontribusi, lo jadi bisa belajar hal baru. Belum lagi, kontribusi lo juga bisa menjadi modal lo untuk membangun karir yang lebih solid. Kedua, lo bisa meningkatkan probabilitas mendapatkan hal yang lo mau di kerjaan. Biar kebayang, gue kasih contoh deh. Salah satu teman gue terus-menerus dipercaya untuk melakukan data analisis. Dia jago, tapi sebenarnya dia lagi pengen mengeksplor pekerjaan yang lebih berhubungan dengan banyak orang. Awalnya, dia ragu untuk ngasih tahu bosnya karena ya nggak enakan. Tapi lama-kelamaan dia malah makin nggak enjoy dengan pekerjaannya. Makanya dia memberanikan diri untuk bilang ke atasannya. Atasannya paham dan mereka sama-sama membuat rencana di mana teman gue ini bisa pelan-pelan mengerjakan hal yang sifatnya lebih people facing. Akhirnya dalam 6 bulan, teman gue full transisi ke role tersebut dan mereka menemukan pengganti untuk role awalnya. Ini memberikan ilustrasi kalau kita bisa bantu atasan kita buat bantuin kita untuk dapetin apa yang kita mau dalam karir. Makanya, harus kita yang mulai untuk meminta terlebih dahulu. Ketiga, menjadi asertif membantu kita untuk terbiasa mendengar sekaligus berpikir. Selama ini, kita mungkin lebih terbiasa untuk mengikuti instruksi aja. Sedangkan untuk berpikir asertif, kita perlu mendengar diskusi secara mendalam, berpikir, dan mengkomunikasikan hal tersebut. Banyak banget otot-otot yang dilatih ketika kita menjadi asertif. Skill ini sangat penting sebagai pondasi karir kita ke depannya. Ketika kita dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar, penting untuk memiliki skill-skill ini. Dan cara paling efektif untuk memiliki skill tersebut adalah dengan memupuknya sejak dini. Nah, setelah teman obsesif paham keuntungan dari menjadi asertif, lalu, gimana caranya supaya bisa lebih asertif di dalam pekerjaan profesional? Gue akan share 3 tips ya. Pertama, menormalisasi kesalahan. Awalnya gue mikir, kalau caranya punya opini yang bagus adalah dengan tutup mulut sampai jadi expert, baru ngomong. Ternyata gue salah.
setelah gue mengobservasi orang-orang yang asertif, justru mereka membiasakan untuk punya opini. Dari kebiasaan tersebut itulah, mereka belajar opini mana yang bagus dan mana yang kurang. Lagi pula di tempat kerja, definisi opini yang baik dan buruk itu sangat subjektif. Bisa jadi, hal yang kita anggap bodoh sebenarnya adalah hal yang ditunggu sama orang lain. Kalau ternyata yang kita ucapin terkesan terlalu basic, ya udah, kita mulai untuk belajar hal yang baru lagi. Kedua, kontribusi setidaknya 1 kalimat di dalam sebuah meeting. Ketika mau meeting, pelajari tuh di meeting tersebut tujuannya apa, dokumen apa yang perlu dibaca terlebih dahulu, dan siapa aja yang ada di meeting tersebut. Lalu dengan role kita tanya ke diri kita sendiri, kira-kira kontribusi apa ya yang bisa gue berikan di meeting tersebut. Ketika gue ada meeting sama manajer gue dan membahas tentang project marketing yang mau gue kerjain, gue akan siapin banget semua data yang dibutuhin. Gue juga simulasiin kira-kira si manajer akan nanya apa aja, sehingga ketika kita ditanya, gue punya jawabannya. Atau seenggaknya gue punya cara untuk menjawab pertanyaannya. 3. Punya opini dan buka diri untuk dikoreksi. Nah, beberapa kali gue ketemu orang yang terlalu bersemangat untuk menjadi asertif. Sampai kadang mengucapkan informasi yang gak diverifikasi terlebih dahulu. Biasanya perilaku ini akan cenderung backfire. Nah, apakah artinya kita cuma boleh beropini kalau kita 100% yakin? Gak juga sih. Ini deh gue kasih triknya. Misalnya, ketika gue denger kalau conversion rate kita itu lebih rendah dari yang gue tahu, gue akan raise hand di meeting dan bilang, "Hi all, gue pernah ngolah datanya dan kalau gue nggak salah, conversion rate kita nggak serendah itu. Mungkin ada yang gue miss sih, jadi gue akan coba double check dan kabarin lagi ya." Nah, itu dia teman-teman, tentang pentingnya kita itu menjadi asertif dan cara-cara untuk menjadi lebih asertif. Sama seperti kebiasaan yang lain, kebiasaan menjadi asertif itu juga butuh waktu. Jadi, take your time untuk menumbuhkan kebiasaan ini ya. Segitu dulu tips kali ini. Semoga membantu lo untuk menjadi lebih asertif dan enjoy pekerjaan lo. See you next time. Nah, gimana? Menarik bukan tips-tips yang barusan? Oke teman obsesif, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami dan pantengin terus konten-konten seru lainnya persembahan Medio by KG Media. Cek linknya di deskripsi episode ya. Nantikan episode obsesif selanjutnya tiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.